Surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau mereka mensekutukan Allah, walau asyraku, berbuat syirik, ya dah, mensekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, sungguh lenyap, rusak semua amal yang sudah dilakukannya. Ya, jadi kalau berbuat syirik, amalan-amalan apa yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah tinggal memetik hasilnya, ganjarannya tadi rusak semua. Apa enggak kasihan? Nah, maka kalau itu orang Islam kita ingatkan kalau mau. Kalau itu bukan orang Islam silahkan, memang keyakinanmu seperti itu. Kita tidak mengganggu, tidak melarang, tidak memaksa kamu tidak kerjakan. Memang jalan selamat menurut pendapatmu itu ya silahkan. Di samping itu dalam surat An-Nisa ayat 48, coba dibaca. Dosanya tidak diampuni. Dari berbuat syirik itu merusak amal kebaikan, dosanya tidak diampuni. Taubatnya enggak diterima. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsmanan 'azima. Faqad iftara itsman 'azima. Ya. Jadi Allah tidak mau mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Mengapa tidak mau mengampuni? Karena Allah mengatakan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa berbuat syirik, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Untuk melengkapi dibaca sekali ayat 116 Al-An'am ya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka 116 ya. 116 Ya. Surat An-Nisa. Yes, surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat yang jauh sekali. Dengan yang 48 sama. Yang beda akhir ayat. Akhir ayat tadi mengatakan wa may yusyrik billah faqad dhalla
Dolalam ba'ida ayat ini. Ya. Kalau yang tadi barang siapa berbuat syirik dia telah berbuat dosa yang besar, itsman azima. Kalau ini faqad dolalam ba'ida. Siapa berbuat syirik dia telah berbuat sesat yang sangat jauh. Dan tersesat yang sangat jauh, maka Allah tidak mengampuni. Jadi Allah itu paling murka kalau disekutukan dengan yang lain. Karena yang lain semua selain Allah, semua yang ada ini makhluk ciptaan Allah, maka Allah disamakan dengan ciptaannya. Maka Allah tidak mengampuni dosanya, tidak diterima taubatnya, malah merusak amal kebaikannya. Nah ini yang disebarluaskan oleh MTA. Nah kalau saudara-saudara merasa jadi orang Islam, dibacakan ayat itu harusnya terima kasih, selama ini saya tidak tahu, saya yang begitu-begitu itu pahalanya besar, ternyata menghapus kebaikan-kebaikan, malah dosanya yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Maka Nabi kita mengatakan, nanti pada suatu saat Islam itu kembali seperti asing ketika baru datang, seperti ketika baru datang. Wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Lanjutan hadis itu, tapi bahagia orang yang termasuk orang yang asing, orang yang tidak umum di masyarakatnya karena mengamalkan agama, walaupun banyak caci maki, cemoohan, dikatakan tidak umum, tidak masyarakat, ya, tidak mau seperti umumnya, tapi dia orang berbahagia, ya, orang berbahagia. Karena cara beragama jangan mengikuti umumnya orang di muka bumi ini. Beragama itu harus mengikuti tuntunan agama yang diwariskan oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan sunnahnya. Kalau umumnya tadi saya maka di dalam ayat tadi dibaca juga 116 tadi yang mau kamu baca nggak jadi tadi, itu kaitannya dengan ini. 116 surat Al-An'am itu dari Allah semua, bukan karangan saya. Maka kalau saudara tidak yakin, nanti di rumah kalau saudara tidak bawa Quran, di rumah dicocoke Quran sing diterangke MTA tadi karo Quranku podo ora. Nah, kalau sama, mau kamu jawab apa kalau bunyinya Quran semacam itu? Ayo 116 surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Wa itu ta'atsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu beragama itu hanya mengikuti umumnya orang yang di bumi ini, oh umumnya di masyarakat begini, ini, oh umumnya di sana begitu. Jadi yang penting ikut umumnya saja supaya tidak dikucilkan. Ya, padahal kandung Nabi orang yang dianggap asing itu yang bahagia. Ya, karena umumnya orang beragama itu tadi saya katakan hanya taklid, iyattabi'una ila dhanna. Cara beragama hanya mengikuti prasangka belaka, don, kira-kira, oh kira-kira begini ini baik, kira-kira benar, kira-kira ganjarannya besar, semua dasarnya hanya kira-kira. Agama itu nggak ada kira-kira. Agama Islam itu sesuatu yang pasti, yang halal pasti, yang haram pasti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bayin itu jelas. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas.
Tidak ada iki rotok halal, rotok haram, itu nggak ada. Ini setengah halal, setengah haram, nggak ada. Jelas. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-Quran itu dari Allah. Maka ketika Nabi menyampaikan dakwah, qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Kamu beriman kepada Al-Quran, silakan. Kamu tidak beriman kepada Al-Quran, tidak dipaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk meluk Islam, itu tidak. Karena sudah jelas jalan yang lurus dan sudah jelas jalan yang bengkok. Maka tidak dipaksa, kamu ikuti jalan yang lurus itu tidak dipaksa. Nabi disuruh menyatakan boleh ikuti Islam, meyakini Al-Quran, boleh tidak meyakini. Al-haqqu mir rabbikum, faman sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Kebenaran Al-Quran itu dari Allah. Mau beriman silahkan iman, mau kafir silahkan kafir. Tidak ada paksaan. Itu indahnya Islam. Maka dakwah yang dilakukan oleh MTA, terangkan apa adanya dengan pendekatan, dengan menjadikan orang itu cinta kepada Islam, tidak menjadikan lari. Basyiru wala tunafiru. Jadi kan orang itu gembira dengan masuk Islam, itu gembira, jangan dibikin lari. Maka masuk Islam itu tidak dipaksa, dengan kesadaran, dengan kegembiraan. Di samping itu kata Nabi, yasiru wala tu'asyiru. Islam itu gampang, jangan dipersulit. Jadi Islam itu mudah, gampang. Wala tu'asyiru, jangan dipersulit. Kalau orang menjalankan agama kok sulit, berat, itu mesti banyak tambahannya. Coba kesulitan apa? Orang puasa di waktu sakit boleh tidak puasa. Di waktu musafir boleh tidak puasa. Musafir bepergian, walaupun sebetulnya kuat puasa, tapi kamu musafir boleh tidak puasa. Sholat wajib dengan berdiri, tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Duduk pun tidak bisa dengan berbaring. Kemudahan Islam itu apa? Sulitnya di mana? Wajib orang Islam yang mampu membayar zakat, yang tidak mampu berhak menerima zakat. Umat Islam wajib haji bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban tanggung jawab kecuali sekedar menurut kemampuannya. Nah, maka Islam itu tidak ada yang kesulitan. Ya, nggak ada. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu tuh supaya kena beban, sempit, sulit, seolah saya jadi orang Islam tuh tambah berat atau tidak. Yuridullah bikumul yusra. Dengan Islam itu Allah mengendaki kamu suatu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kamu. Maka setiap ada kesulitan, ya ja'alahu makhrajan, mesti diberi jalan keluar oleh Allah. Ya ja'alahu min amrihi yusra, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Kesulitan mendapat rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi syaratnya apa? Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya, ya, diberi jalan keluar dari kesulitan, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka Islam itu apa kekurangannya? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Rahman itu suratnya pendek. Kalimat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang 31 kali. Supaya orang itu berpikir, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan?
Sudah Allah banyak beri kenikmatan begitu masih didustakan. Nikmat Allah yang mana? Banyak umat dicurahi nikmat oleh Allah kok tidak bersyukur. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau sudah khatam membaca Quran, apalagi bulan Ramadan kemarin umumnya khatam semua tuh. Mesti ayat itu sudah dibaca, tapi tidak ngerti karepe. Nah, maka Quran diturunkan oleh Allah bukan sekedar untuk bacaan, bukan sekedar dihafalkan, tetapi dipahami. Ya, apalagi itu ada bacaan bapak ibu ini setiap hari mesti membaca ihdinas siratal mustaqim. Baca enggak? Nek sholat mesti baca. Orang mau kuwi sholatnya ora sah. Berapa kali sehari? Paling tidak 17 kali. Kuwi nek sholat wajib tok, ora nganggo sunah. Ping 17 itu pasti. Dikurangi ihdinas siratal mustaqim, kurangi kuwi tok wis ora sah salate. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ora nggo ihdinas siratal mustaqim tidak sah. Nah, sekarang apa artinya ihdinas siratal mustaqim itu apa? Mendino njaluk ping 17 ning kok ora ngerti. Ya mung maca tok. Padahal ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus seperti apa? Solo 3 ini ada jalan yang lurus kan? Sekarang ada dibuatkan jalan tol, ya ora lurus aja. Menggok-menggok. Dan jalan Slamet Riyadi Solo itu lurus. Ya, apa itu jalan yang lurus? Jalan Jagorawi kan ya lurus, wah boleh kencang. Yang jalan yang lurus itu ternyata kita masih minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi minta jalan yang lurus seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jadi seperti jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, orang yang selalu membenarkan yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang soleh. Itu yang kita minta. Itu yang ngarani meneh, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkahi, yaitu orang Yahudi. Dalam tafsir diterangkan yang dimurkahi itu orang Yahudi. Sampai sekarang Yahudi Zionisme menggempur saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina sana. Ya, maka warga India kemarin mengumpulkan dana untuk mengirim bantuan ke Gaza, bukan bantuan tentara untuk ikut perang, tidak, rantai tentara enggak. Kita gagah-gagah Satgas ini dudu tentara. Tidak mengirim persenjataan, tidak, kita mengirim dana untuk membantu. Di sana bangsa Indonesia itu membuat rumah sakit di Gaza, dibuat oleh rakyat Indonesia, termasuk MTA ikut urun di sana. Rumah sakitnya termegah di Gaza, termegah, terlengkap. Sekarang fisiknya sudah jadi, tapi isinya belum ada. Maka ada gemburan banyak orang yang sakit kena bom dari Israel itu belum bisa dirawat di rumah sakit Indonesia yang di Gaza karena peralatannya belum ada. Nah, kita lengkapi, kita bantu kemarin. Berapa kemarin yang kita kirim ke sana? 1 ember. Tidak. Masih ada, sekarang masih banyak yang transfer ke rekening itu, nanti kita susulkan. Itu karena saudara kita kaum muslimin menderita. Ya, katanya saudara muslim al-muslimah ful muslim, orang muslim itu saudaranya orang muslim. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Orang muslim menyakiti orang muslim dosa. Orang muslim mateni orang muslim masuk neraka.
orang muslim menghina, merendahkan, menjatuhkan kehormatan orang muslim haram. Ini maka MTA menyebarkan dakwah dengan kasih sayang, dengan kekeluargaan. Kalau dihina, disakiti, dicela, tidak membalas. Karena Quran menuntunkan itfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat tidak baik kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Kalau ada orang memutus persaudaraan dengan kamu, silman qata'a, sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Itu Islam. Maka itu semaksimalnya kita kembangkan dakwah itu. Walaupun dikatakan orang asing, orang nyeleneh, dikatakan tidak umum, di sana kadang dicaci maki, biarkan saja karena mereka orang tidak tahu. Kalau nanti sudah mengerti Islam, oh ternyata Islam itu baik, oh ternyata Islam itu santun, oh Islam itu lemah lembut. Karena Nabi kita juga mengatakan, ya, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi wa ma la yu'ti ala unfi wa la yu'ti ala ma siwa. Ya, Allah itu lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Dan Allah tidak cinta kepada kekerasan. Konon kabarnya ISIS itu menyampaikan dakwahnya dengan kekerasan. Itu pantas kalau di daerah sana, di Irak dan Syria, ya, diperangi, digebuki kan penengahnya, maka dia balas, itu wajar. Nah, kalau di Indonesia harus dengan lemah lembut, kekerasan. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang mempunyai sifat lemah lembut tadi sesuatu hal yang tidak pernah diberikan kepada orang yang mempunyai sifat kekerasan dan tidak diberikan kepada yang lain. Jadi dakwah dengan lemah lembut itu diberikan keistimewaan oleh Allah, akan diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka alhamdulillah, walaupun NTA di mana-mana dicaci maki, ini kenyataannya yang cinta juga banyak. Malah di Kabupaten Kerinci NTA itu ditutup oleh seorang bupati karena tidak tahu tadi. Ya sudah diberitahu dengan berbagai macam cara, tidak mau surut, tetap tutup NTA. Nah sudah kita PT-UN kan, karena NTA itu lembaga resmi, dilindungi oleh undang-undang, boleh terbit, boleh muncul di seluruh negara NKRI. Lalu yang Kerinci ditutup karo bupati. Nah, akhirnya di PT-UN kan, alhamdulillah persidangan pengadilan PT-UN Jambi NTA dimenangkan. Akhirnya bupati banding sampai ke pengadilan tinggi di Medan sana. Pengadilan tinggi tata usaha negara di Medan. Alhamdulillah, ya, di pengadilan tinggi pun NTA dimenangkan. Bupati diwajibkan mencabut surat penutupan terhadap pengajian NTA dan membayar denda persidangan sampai selesai. NTA jalan terus. Maka besok pagi Ahad akan kami adakan konferensi pers, wartawan-wartawan seluruh Indonesia. Mungkin ada TV yang mau meliput, paling tidak ya TV NTA. Biar tersebar konferensi pers bahwa persidangan di pengadilan tinggi, ya, PT-UN di Medan sana sudah mengambil keputusan NTA tetap dimenangkan sehingga NTA boleh tumbuh di kabupaten atau daerah Kerinci, ya, Kabupaten Jambi dan secara keseluruhan seluruh Indonesia. Jadi memang itu dakwah dengan santun. Dan
MTA selalu ingin menjadi warga negara yang baik. Semua peraturan dakwah yang berlaku di Indonesia ditempuh secara prosedur yang benar. Ditempuh. Ya, tidak melanggar aturan yang ada. Kalau dipaksa untuk melanggar tidak mau. Kemarin di Lampung ya mengadakan pengajian gabungan yang mengisi Saudara Insinyur Sunarjo, guru dari pusat, yang sana oleh Bapak Kapolres di sana dilarang ya, karena harus pakai izin karena gurunya dari luar. Terus saya suruh datang ke Pak Kapolres sana. Gurunya itu bukan dari luar, Pak, gurunya dari dalam NKRI. Lah wong Indonesia, wong Solo kok dianggap luar itu gimana? Kecuali kalau gurunya dari Irak lah itu dilarang. Ya sudah, kalau suruh minta izin, tolong dituntun minta izinnya kemana? Kemana minta izin? Karena peraturan dakwah MTA itu pegang aturan. Dakwah itu tidak usah pakai izin, cukup pemberitahuan kepada aparat keamanan itu pun dengan maksud supaya dijamin keamanannya. Dan dalam peraturan itu pemberitahuan pun tidak usah menunggu jawaban. Jadi peraturan yang ada di negeri Indonesia untuk dakwah itu berkebebasan luas-luas. Karena pemerintah pusat mengetahui mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam, masa dakwah Islam dipersulit? Saya ngalami gitu. Zaman Orde Lama dulu, Orde Baru malah ngalami. Dakwah itu harus pakai surat, pakai SIM, surat izin mubalik. Diterbitkan oleh Departemen Agama. Waktu itu belum Kementerian Agama, tapi Departemen Agama. Saya ngalami. Sudah bawa itu di daerah Purworejo sana, waktu itu masih ditolak. Apalagi yang dibutuhkan. Kalau memang syaratnya ini sudah surat dari Departemen Agama masih dipersulit, belum. Apalagi yang dibutuhkan. Ya, kalau yang dibutuhkan surat nikah pun saya bawa surat nikah. Saya punya anak itu nikah bukan demenan. Ya alhamdulillah akhirnya pengajian di Lampung kemarin hari Minggu itu berjalan lancar. Pak Kapolresnya sudah tanya, ya sudah, tidak usah pakai izin karena mau izin kita ya nurut kok. Terus tuntunan izinnya jangan tidak tahu. Ya alhamdulillah, ya sudah. Terus jalan deh, nanti kami akan datang. Ya alhamdulillah, ya akhirnya datangi dari Kapolres. Ada 5 orang yang ditugaskan untuk ikuti kajian. Lawang yang ngaji di pusat tuh banyak polisi pakaian dinas saja ngaji di situ, ngaji. Ya, malah waktu peresmian MTA di Bali, saya dipinjami oleh Pak Kapolres Surakarta, Patwal. Karena pas peresmian di Bali dulu bersamaan meletusnya Gunung Merapi. Saya sudah nunggu di bandara itu. Ada pengumuman pesawat tidak bisa terbang karena pengaruh cuaca abu. Nanti akan diterbangkan jam 11. Rencana pagi saya tunggu jam 11 ya pengumuman lagi datang. Nanti akan diterbangkan jam 7 malam. Ya tak tunggu sampai jam 7. Pengumuman menyusul, terpaksa tidak bisa terbang. Maka para penumpang dicarikan penginapan oleh Garuda saat itu di Jogja sana supaya siap jam 6 tepat pagi akan diterbangkan ke Bali. Sudah saat itu sana jam 6 datang sudah diumumkan tidak terbang lagi sampai jam 9. Sudah diusahakan maksimal jam 4 nanti terbang. Ya sudah jam 4 tunggu nanti 2 hari. Jam 4 pengumuman terakhir ditutup penerbangan. Ya sudah terpaksa padahal hari Sabtu jam 4 saya masih di Solo. Harus ke Bali besok jam 9 harus sampai. Saya telepon Pak Kapolres Solo. Saya ke Bali pesawat tidak bisa terbang.
mau buka perwakilan MTA di Bali, saya minta tolong patwal. Oh ya Ustaz, kirim patwal. Patwalnya maunya cuma sampai di Jawa Timur, ya. Nanti setelah itu serahkan patwal saya. Enggak Pak, kalau bisa karena mengejar waktu, saya pada patwalnya 2 orang polisi. Bisa enggak? Oh bisa, tapi harus minta izin komandan dulu. Ya saya telepon kok. Saya mintakan izin kalau diperbolehkan nih sampai ke Bali sih. Oh ya, boleh. Akhirnya sampai ke Bali. Di jam 4 itu ngebut terus loh Pak Wali. Orang anggota undang-undang lalu lintas. Iya. Jadi merah barang itu kalau Pak Wali jalan terus. Jalan. Wong kuwi sing duwe lalu lintas bisa karpet. Jalan terus sudah. Maka subuh sudah nyebrang. Coba bayangkan. Di baru itu ya naik mobil sudah yang bawa Innova, patwalnya baru mobil itu sampai sana nyebrang subuh sudah. Nah, yang mengisi pengajian dalam disambutan Bapak Kapolda dari Bali dan Ketua Majelis Ulama dari pusat Jakarta yaitu Pak Amidan saat itu kebetulan disambut hujan lebat pada saat itu. Ya alhamdulillah selesai dengan pertolongan Allah. Nah, itu udah pengajian kita ini. Di mana diberi kemudahan. Maka yang mau nutup berarti menentang peraturan pusat. Ya diajukan ke pengadilan. Kita tidak marah, tidak ya wes tutupen tompo. Tapi kan negeri itu negeri hukum, ya kita tempuh jalur hukum. Ya alhamdulillah sudah semuanya berjalan dengan baik. Dan pemerintahan Bapak SBY terakhir waktu memberi sambutan karena pergeserannya tata nilai perilaku bangsa ini menunjukkan jauhnya dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hebat sekali loh. Maka supaya umat Islam lebih mendalami, karena mayoritas bangsa itu umat Islam, mendalami Al-Quran dan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bahkan tataran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dimuat di Republika, dan dalam ini pun tak tulis ini dalam materi kajian Pak siang hari ini, nanti bisa tak tulis pidato Presiden SBY. Hanya kurang mendapat sambutan secara menyeluruh oleh para pembantunya. Nah, kan? Maka mudah-mudahan dengan presiden yang baru ini nanti meneruskan. Apalagi presiden baru dari Solo. Kenal betul MTA itu apa, kenal betul presiden baru ini. Malah peletakan batu pertama gedung pusat MTA itu Pak Jokowi ini meletakkan batu pertama yang meresmikan Presiden SBY yang meresmikan, yang meletakkan batu Jokowi sebagai wali kota karena cinta dengan MTA. Terus tidak lama jadi gubernur, tidak lama juga jadi presiden, nanti tanggal 10 di lantik. Kenal betul dengan MTA. Ya. Maka dari itulah ini semua kita syukuri. Walaupun semua orang yang belum paham menganggap MTA itu nyeleneh, beda karo umume, beda pancen. Umume taklid, kita tidak mau taklid. Wong lembaga dakwah namanya saja Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi yang dikaji itu tafsir Al-Quran. Quran memerintahkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi Muhammad diperintah Allah, katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku ini aku Nabi. Berarti kita disuruh mengikuti Nabi. Maka itu kalau kita sebagai orang Islam, di samping kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi, maka sumbernya Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Mengapa saya katakan yang sahih? Karena tidak semua hadis itu benar. Ada hadis palsu, ada hadis doif, ada hadis maudhu, ada hadis mauquf. Kalau Quran la raiba, semuanya Quran itu benar, tidak ada yang salah dari awal sampai akhir.
Kalau hadis tidak semua benar. Titiane hadis benar mesti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau ada hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, cara pemahaman yang mesti diluruskan. Hadisnya benar, pemahamannya yang kurang pas. Nah, itulah yang dikaji di NTA itu. Maka NTA kalau menerangkan agama itu apa adanya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Baik katakan baik, buruk katakan buruk. Perkara kamu senang atau tidak senang boleh. Apalagi mau ora senang karo MTA, ora senang karo Islam ya dipersilahkan. Allah sudah mengatakan al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Kebenaran Al-Qur'an itu dari Allah. Kamu boleh iman, boleh kafir. Maka kalau kita setiap hari mohon, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus siapa? Kata Allah, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Kata Allah, kalau kamu minta jalan yang lurus, Quran ini loh jalanku yang lurus. Maka ikuti dia, ikuti Quran. Wala tatabiu, jangan mengikuti subula, jalan-jalan selain Al-Quran jangan diikuti. Kalau kamu menginginkan jalan yang lurus, kok yang ditempuh jalan selain Al-Quran? Fatafarraqu bikum an sabili, akan makin menjauhkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Coba dibaca. Jadi jangan ya dianggap buatan saya sendiri, mana mungkin kita bisa. Quran saja kita ambil memajlis tafsir, yang diambil ya Quran. Nah, hadis Nabi pun yang sahih. Al-An'am 153. Surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ini yang kami perintahkan itu maksudnya perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu lengkap. Setiap hari Jumat dianjurkan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh para khatib diterangkan takwa itu artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan perintah Allah dan larangan Allah semua ada di dalam Al-Quran. Maka Allah katakan ikutilah ini ya, yang kami perintahkan ini ikuti. Yang diperintahkan untuk diamalkan, amalkan. Yang diperintahkan untuk jauhi, jauhi. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, maka dikatakan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah menjawab, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, Quran ini ikuti dia. Kalau ingin jalan yang lurus, wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Ya, kitab sucinya orang Islam itu Quran, bukan Dharma Gandul. Ada kitab suci Dharma Gandul. Jenenge wae Dharma Gandul. Kuwi mesti karangane wong Jawa. Ya ta?
Lah Quran ini dudu karangane menungso. Nabi Muhammad pernah dituduh Quran ini buatanmu sendiri. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabiyul Ummi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lah kalau orang tidak bisa nulis, bisa membuat Quran seindah itu, kamu tidak percaya? Coba buat tandingan. Ya dah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 23. Ya dah? Kalau kamu tidak percaya bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad, bukan malah kamu katakan itu buatan Muhammad, kamu tahu Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bisa membuat seperti itu, maka kamu yang ahli bahasa, datangkan satu surat saja yang semisal, tidak usah persis, gawe Quran satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan tidak hanya kamu boleh memanggil pembantu-pembantumu siapa saja selain Allah. Kumpul manusia yang ahli bahasa seluruh dunia ini selain Allah, kamu kumpul untuk membuat satu surat. Tidak usah 114 surat, satu surat saja. Langsung dipetak komplit oleh Allah. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu tidak bisa membuat, dan pasti tidak bisa membuat, sekalipun kamu mencoba membuat, memanggil orang-orang untuk membantu kamu, pasti tidak akan bisa membuat. Maka lebih baik takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Bahan bakar api neraka nanti bukan belara, awul-awul, bukan, manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia-manusia yang menyembah batu, dan batu-batu yang disembah itu nanti jadi bahan bakar api neraka. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin, untuk orang-orang yang mengkufuri Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Nah, maka itulah mengikuti Al-Quran suatu kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, Majelis Tahfidz Al-Quran kita dakwahkan Quran apa adanya. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Kita hidup di negeri Indonesia, alhamdulillah. Negeri kita itu lambangnya Bhinneka. Apa maksudnya? Beda-beda boleh enggak? Boleh, tetapi harus satu apa? Satu bangsa Indonesia itu dikukuhkan ketika Sumpah Pemuda. Ya, tapi Sumpah Pemuda sekarang sudah banyak dikhianati. Ya. Seolah-olah beda pendapat itu jadi musuh. Ya. Jangankan sesama muslim beda pendapat, dengan orang non-muslim yang jelas perbedaan pendapat, perbedaan agamanya itu masalah usul, masalah pokok, itu pun nggak boleh mengganggu. Kita dengan Yahudi, dengan Nasrani beda, pokoknya yang beda, bukan masalah furuknya. Masalah agama itu ketuhannya beda. Kalau orang Yahudi yang katanya mempunyai kitab Taurat itu menganggap Uzair itu anaknya Allah. Kalau orang Nasrani yang katanya kitabnya Injil, siapa anaknya Allah? Isa itu anaknya Allah. Kalau orang Islam, Muhammad anaknya Allah. Bukan, kalau Tuhannya orang Islam itu lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Kalau menerangkan itu tidak boleh merasa tersinggung kalau orang Islam menerangkan Tuhan itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Orang Yahudi, orang Nasrani ini menyinggung Tuhan saya. Tidak boleh. Nah dia menerangkan Tuhan Sang Bapa, Sang Roh Suci, Sang Roh Kudus itu ya,
Juru selamat Musa, kita orang saja juga tidak boleh tersinggung. Memang keyakinan mereka Tuhan itu mempunyai anak, Isa itu anaknya Tuhan, itu yang menerangkan dalam Al-Quran. Ya, Isa ibnullah, anaknya Tuhan. Uzair ibnullah, itu dalam Al-Quran. Dan mereka menganggap Allah punya anak namanya Uzair. Kalau ya Nasrani menganggap Allah punya anak namanya Isa. Ya biar mereka mempunyai keyakinan begitu, saling menghormati kita. Apalagi sama umat Islam, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama. Kalau sholat kiblatnya sama enggak? Sama. Apa yang beda? Nah, kok sering Allah-Allahan. Qur'annya pun mengatakan la yasfar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Orang Islam berkelompok-kelompok, bergolong-golong silakan. Tapi jangan sampai satu golongan menghina yang lain. Bisa jadi kelompok yang dihina, yang diolok-olok itu tuh yang lebih baik. Itu kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Maka kalau orang itu sudah kembali pada Qur'annya, wawasannya jadi luas. Oh beda pendapat, ya sudah, tidak masalah, kita hormati. Lana amaluna balakum. Kamu dan saya kok beda pendapat masalah ini? Ya wes, amalku untuk aku, amalmu untuk kamu. Nanti yang menilai siapa? Allah. Jangan kamu menilai ibadahku, aku tidak menilai ibadahmu. Masa mau sholat tarawih 11 karo 23 kok beda, padu coba. Padahal nek ditelusuri tenan, sing 11 ku ya ora tarawih, sing 23 ya ora tarawih. Sebab tarawih itu kata Nabi, prakteknya Nabi, tarawih itu santai, rileks. Jadi sholat tarawih itu sholat yang dikerjakan dengan santai. Nabi setelah Assalamualaikum, berdiri lagi 2 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setelah 4 rakaat istirahat panjang, ambil kipas-kipas. Nek perlu haus ya minum dulu. Sholat tarawih diselani minum boleh nggak? Boleh. Oh santai banget. Lah prakteknya sing 11 coba kamu berat. Orang enak sing santai. Malah imamnya lagi sholat, lagi salam ke kanan, Assalamualaikum. Kok mburis diabani, ayo ngadeg meneh. Iya, gitu kan? Nah, udah. Yang 23 ya ngono padha wae. Jane wis padha ora tarawih kok enggak ada olok-olokan bab tarawih. Ya kan? Lah sing bener sing tarawih 23 apa sing 11 nek menurut agama? Semuanya betul. Sing ora tarawih ya bener. Jadi jangan dikira tidak tarawih itu salah, betul itu. Karena sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunah. Nek dilakoni piye? Entuk ganjaran, nek dilakoni dosa apa enggak? Tidak apa-apa. Lah kok kamu udur? Sing wis gelem tarawih, mbok sing ora tarawih ora dosa. Lah nek kamu tidak puasa malah dosa. Aku sholat tarawih sregep ning puasane aku mah. Nah, kamu puasa tidak tarawih tidak dosa. Kalau tarawih tidak puasa dosa. Nah, mbok wong Islam mbok sing pinter gitu loh. Sing pinter, masalah sunah kok. Jadi sing diudurke wong Islam biasanya masalah-masalah furu'iyah. Masalah furu' itu cabang, bukan masalah usul. Yang kita dengan agama lain yang berbedanya masalah pokok usul aja ndak boleh kita saling memaksa. Oh agamamu Kristen ya, kalau minggu ke gereja ya silakan. Ya, saya orang Islam. Kita puasa semua, kita orang Islam. Nah, itu harus kita hormati. Maka kalau dalam satu kantor itu sebenarnya saya nggak setuju. Nggak setujunya bukan apa-apa, karena tidak cocok dengan Islam. Misalnya satu kantor, nah, kantor di sini saya punya kantor kabupaten, ya bupati mungkin, kepolisian. Tidak semua Pak Polisi itu semua beragama Islam. Ada yang Kristen nggak? Ada. Mungkin ada yang Hindu juga. Nah diumumkan. Karena bulan Ramadan maka tidak boleh keluar teh siang hari.
menghormati yang puasa. Lah nek terus orang nganggo teh padahal kantoran sampai siang ngelak ora entuk ngombe ngurmati sing poso. Lah berarti sing poso orang ngurmati sing ora poso. Ora poso kok kon ngampet luwe piye? Kon ngampet haus. Lha nek nang kantor ditoni wedang ya marai kepengin ngombe yo. Lah wong poso kok enek wedang kepengin minum ora apa-apa. Gitu. Lah itu posone ya batal lho poso. Gitu. Jadi orang Islam itu jangan sampai mengamalkan aturan Islam mengganggu orang lain yang non muslim. Ya, di kantor oh iya bulan Ramadan saya puasa, kamu nggak puasa silakan yang puasa. Puasa yang tidak puasa minum ya minum. Ini jam 12 biasanya rolasan makan dulu ya silakan makan. Kami puasa nanti makannya setelah adzan maghrib setelah buka. Indah jadi Islam itu tidak pernah ganggu orang lain. Tidak pernah ganggu. Jangan kita nggak setuju kok. Ini harus puasa semua menghormati yang lain. Kok menghormati kamu tapi tidak mau menghormati yang lain. Nah, terus ada pengumuman bulan Ramadan warung-warung siang tidak boleh buka. Itu yang sarak ke wong. Gitu. Nah kalau tidak boleh buka itu padahal pekerjaan dia jual warung matengan. Selama sebulan penuh suruh tutup, ekonominya siapa yang membayar, yang mengganti? Nah, kenapa tuh warung buka siang hari? Bulan Ramadan kan tidak boleh. Kenapa? Nah, alasannya bulan Ramadan, bulan suci, nah itu kan kanggone wong Islam. Dia bukan orang Islam. Ini warung sate cedak kantor agama. Yang hari bakar sate ya sing kantoran kepengin jajanan kepengin. Ya wong Islam posonya diuji kok menahan lapar menahan haus. Lah kok enek wong bakar sate kuwi kepengin. Nah, udah medhot to sing poso ora apa-apa. Urusanmu karo Allah nanti. Nah, itulah. Maka Islam itu indah, tidak pernah mengganggu, mengamalkan Islam kok mengganggu orang lain itu enggak boleh. Ya, maka silakan. Di samping itu tuh mempersulit orang Islam sendiri. Karena orang Islam yang musafir boleh makan. Boleh tidak puasa. Kadang Jakarta musafir ke Solo atau ke Solo Tigo. Dia tidak puasa musafir. Bila Solo Tigo golek warung makan enggak ada wan-wan. Semua tutup semua warung makan. Apa kon ngenteni engko bengi ra sida bukan loh jenenge ini. Nah, jadi mempersulit sendiri kan. Padahal ad-dinu yusrun, agama itu gampang, jangan diangel-angel. Maka kalau jadi sulit itu polanya manusia sendiri. Orang sakit boleh tidak puasa. Ini orang sakit, ini puasa, arep golek warung ora nek sing buka. Sudah. Nah, wong sakit ya kon nyampar. Maka kalau Islam diamalkan apa adanya itu mudah. Nah, umumnya orang mempersulit, maka jangan ikut umumnya orang. Banyakan mereka itu hanya sangka-sangka, barangkali kok menowo. Mungkin apa yang saya terangkan itu belum bisa diterima, tapi direnung, dicerna, direnung, dibaca Qur'ane, dibaca hadis, bener apa salah. Nanti kalau keliru yang saya terangkan boleh, jangan diolok-olok. Orang Islam itu kewajiban tawasau bil haq, tawasau bil sabr. Kalau memang yang saya terangkan keliru, datanglah diluruskan keterangan kemarin itu keliru, yang benar gini. Itu baik. Yang harusnya begitu, wong sesama muslim. Ya kan? Kalau melihat saudaranya keliru diluruskan. Jangan tidak diluruskan malah dibicarakan. Dia elek-elek, kata Allah orang yang suka ngelek-elek orang lain itu seperti orang makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Orang mati mestinya dikubur malah dimakan. Nah, sekarang lebih sadis lagi. Ada orang yang membunuh anak-anak kecil, dagingnya dimakan. Ya, luar biasa. Nah, inilah menunjukkan akhlak yang tidak baik.
Akhlak yang tidak baik itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Kalau kita bicara agama mesti Islam, tidak bicara agama lain. Maka kalau Nabi kita diutus menyebarkan Islam untuk memperbaiki akhlak, kalau akhlak bangsa itu tidak baik berarti jauh dari tuntunan agama. Kalau akhlak bangsa itu baik berarti mengikuti aturan agama. Maka kalau mengikuti agama, zaman jahiliyah itu akhlaknya rusak, setelah jadi orang Islam menjadi baik, Islam menjadi diterima oleh seluruh umat. Yang tadinya selalu bermusuhan, namanya suku Aus, suku Khazraj itu selalu bermusuhan sebelum Islam. Sampai Quran mengatakan, "Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ihwana." Ingatlah nikmat Allah ketika kamu masa jahiliyah selalu bermusuh-musuhan, berperang-perangan. Suku yang paling besar, dua suku itu, suku Aus dan suku Khazraj itu selalu bermusuhan. Boleh dikatakan tidak hari tidak ada perang, masalah sedikit perang, masalah sedikit perang. Dengan nikmat Islam yang tadinya selalu bermusuhan, kamu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa anqadhahum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tuflihun. Ya, hampir kamu berada di tepi jurang neraka. Nah, perang-perangan ya, kalau mati masuk neraka, orang kafir mati dalam kafir masuk neraka. Dengan nikmat Islam kamu diangkat dari api neraka. Dari jurang neraka diangkat, diselamatkan. Maka dengan nikmat Islam kamu menjadi bersaudara. Dulunya selalu bermusuhan, sekarang malah menjadi saudara. Sekarang pikirkan, orang kafir saja yang selalu bermusuhan jadi bersaudara karena Islam. Lah kok setelah Islam malah bermusuhan sesama Islam karena Islam, kan tidak masuk akal ya. Orang kafir saja dengan memeluk Islam jadi bersaudara. Nah sekarang bagaimana kalau sudah sama Islam malah berkelahi, bermusuhan? Padahal Nabi kita mengatakan kalau orang Islam sama orang Islam bermusuhan sampai bunuh-bunuhan, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh semua masuk neraka. Tidak ada orang kok mateni orang Islam mati syahid, itu enggak ada, neraka semua. Ya. Karena Nabi kita mengatakan al-muslimu akhul muslim, sama muslim itu saudaranya. Al-muslimi alal muslimi. Orang muslim atas orang muslim, haramun damuhu, haram darahnya. Peperangan sama muslim itu hukumnya haram, bukan ganjaran, haram. Maka kalau sampai ada yang dibunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu saya paham, tapi mengapa yang dibunuh kok yang masuk neraka?" Nabi mengatakan karena itu berkelahi, yang satu sama lain bermaksud untuk membunuh. Jadi niatnya dua orang tadi sama, ingin membunuh saudaranya. Lah karena dia yang kalah, dia yang terbunuh. Tapi niatnya dia juga ingin membunuh. Maka yang membunuh mau dibunuh semuanya dosa, masuk neraka. Na'udzubillah. Nah ini yang kita hindari. Ente kadang-kadang yang dia sukai dibuat ini, ya ada maafkan saja. Di mana-mana. Biar masyarakat sendiri menilai, akan mengetahui siapa yang sebenarnya salah, siapa yang benar. Nah salah benar nanti dibuktikan di negeri kita ini, dibuktikan melalui jalur hukum. Nah ini semuanya, maka dakwah itu tidak secepat, kata orang, membalik telapak tangan, pelan-pelan tapi pasti. Ya, hambatan-hambatan itu suatu ujian. Kalau lulus diuji oleh Allah, insya Allah Allah selalu menolong. Karena intan surullah dan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah itu dengan betul, dengan ikhlas, ya, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Kamu punya pendirian yang kuat, tidak mudah digoyahkan dengan cara apapun, karena dengan pertolongan Allah.
Ya begitulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara pendengar di rumah juga. Sebelumnya tentang MTA, karena di Solo Tigo yang baru diresmikan 15 September di Jakarta kemarin dengan berbarengan 128 cabang dan perwakilan seluruh Indonesia. Bareng. Mengapa kok diresmikan di Jakarta? Karena kebetulan pada saat itu yang mengajukan peresmian itu banyak, dan dari ujung timur sampai ujung barat. Nanti kalau saya resmi per perwakilan per kabupaten, di samping waktunya terlalu lama, ya, di samping itu juga tidak bisa kenal satu dengan yang lain. Maka sekaligus kenal supaya satu sama lain berkenal, saya adakan dengan cara silatnas, silaturahmi nasional warga MTA, dibarengi dengan peresmian 128 cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia. Maka yang paling tepat ya dipusatkan di ibu kota. Dari Aceh, nah, ini dipusatkan yang Solo, ya nanti kaduan. Maka semua biar ngerti ibu kota. Nah, penuh sesak saat itu dari ibu kota. Rencananya dihadiri oleh Bapak Presiden, tapi Presiden waktu itu masih di Palu. Akhirnya telepon mendadak kepada Bapak Wakil Presiden, dan beliau akhirnya Bapak Wakil Presiden yang menghadiri. Presiden terpilih saat itu yang sekarang terpilih juga hadir sebagai Gubernur DKI, waktu itu juga ikut hadir Silatnas MTA tanggal 15 September 2013 yang lalu. Nah, juga hadir di sana. Dan para pejabat tinggi negara, kemudian juga Kementerian Agama, MUI pusat juga datang. Ya, malah Jenderal Anton Tabah, Jenderal Polisi Anton Tabah, dia kebetulan menjadi pengurus Majelis Ulama Pusat sebagai bagian hukum, dia datang dan memberikan sambutan. Jadi MTA ini sudah dikenal para pejabat dan resmi berbadan hukum yang sah, maka boleh tumbuh di seluruh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Bali ada, di Lombok ada, di Papua ada. Tadi sudah temui saudara kita yang dari Semarang tadi. Ya, dia membina juga di Pontianak sana. Karena sudah ada tempat yang minta diresmikan. Tahun depan ini, tahun 2015, minta diresmikan. Jadi di Medan juga akan ada 4 tempat akan diresmikan. Saya masih berpikir apa nanti Medan khusus Medan, Pontianak atau Pontianak, atau saya gabungkan, ngirit tempat juga, ngirit waktu juga, dan nanti segera selesai. Ini belum ada keputusan apa saya gabungkan nanti dipusatkan di Medan atau saya pusatkan di Pontianak sana. Nah, atau malah ini di mana? Tanjung Pinang juga minta. Nah, ini Tanjung Pinang, Kulon Riau kan itu, nanti di mana? Nah, insya Allah tidak lama lagi, karena sudah 18 provinsi yang lain akan menyusul. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sempat hadir ini dan yang sempat mendengarkan dari rumah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita ini dan mudah-mudahan memberi jalan untuk mudah berkembang Masjid Tahfidz Al-Quran di seluruh wilayah Indonesia, karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam dan kebanyakan tadi saya katakan cara beragama masih belum mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumbernya agama. Kebanyakan masih taklid ya, yang tanpa dasar kebenaran. Kita bukan melarang mereka, tapi menunjukkan Islam yang sebenarnya itu seperti ini. Mau menerima ya syukur, tidak mau ya silahkan. Yang penting kita saling menghormati, jangan saling mengganggu. Ya, saya rasa cukup sekian. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya, ini ada sesi tanya jawab karena sudah diimpikan Ustadz. Tapi sebelum ke sesi tanya jawab, tadi Ustadz Rizal telah menyampaikan bahwa pengajian umum ini
bisa diakses lewat MTFM, bisa Persada FM, juga satelit Palava, juga diakses melalui internet. Tapi ini juga disiarkan langsung pengajian mukminin dari Radio Purbowangi FM Gombong, juga Radio Suara Kusuma FM Wonosobo, juga Radio Karisma FM Pontianak, dan yang terakhir dari Radio Huda FM Bulahan Mangundo Sulawesi. Radio Konco Dewi enggak? Oh iya, Radio Dewi juga menyiarkan langsung ini Ustaz. Jadi radio namanya Radio Konco Dewi. Di Sidoarjo sana namanya Radio Konco Dewi. Sidoarjo Jawa Timur. Ya. Ya.